Kali ini yang memimpin doa Ibnu. Silakan Ibnu ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah masuk bulan Agustus. Walaupun belum 17, tapi tidak apa-apa ya, supaya kita bersemangat. Kita nyanyikan lagi lagu 17 Agustus. Coba berdiri semuanya. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka menusa dan bangsa. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sakit? Ya ada. Saya ada bertanya apa rezeki? Sudah sarapan? Sudah. Coba lihat kiri kanannya, ada sampah tidak? Tidak. Kalau sudah tidak ada sampahnya, berarti ruangannya sudah kondusif ya. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Ya, untuk selanjutnya Ibu Guru akan mengabsen Akifah, Akbar, Azizir, Kano. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, segala puji dan puja syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT. Mulai pelajaran sebagaimana biasa kita review hafalannya surah Al-Fatihah. Ayo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Lanjut surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak ya. Ya, anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah belajar mengenai Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna yang kita belajar minggu lalu itu apa saja? Al-Malik, materi pembahasan kita kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu setelah dan mulia Asmaul Husna. Tapi subpokok pembahasannya sudah yang kedua ya, yaitu berakhlak dengan Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kalian bisa membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Coba anak-anak sekalian perhatikan ke layar proyektor. Gambar apa yang bisa kalian? Main bola. Main bola. Terus apa lagi? Jatuh. Demosi. Nah, sekarang Ibu bertanya, pernah tidak mengalami hal seperti ini? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Tadi. Kalau kita misalnya dalam sebuah permainan, suatu ketika kita dihadapkan pada suatu permainan, kemudian ada teman yang tidak sengaja berlaku curang, kita sudah mau kasih gol, tapi lawan kita malah menendang kaki kita, misalnya ya. Nah, itu pasti kita marah. Tapi rasa marah itu tidak boleh dilampiaskan. Tapi kita harus apa? Sabar, atau kita menahan diri. Menahan diri adalah salah satu bentuk pengendalian diri kita terhadap rasa marah. Apabila kita sudah bisa mengendalikan diri dari rasa marah, maka itu berarti kita sudah meneladani salah satu sifatnya Allah, yakni Al-Malik. Ya.
Menahan diri bukan hanya dalam bentuk menahan emosi, ya, tapi menahan diri itu ada bentuk lainnya seperti misalnya menahan diri dari perbuatan yang merugikan, menahan diri dari misalnya untuk membeli hal-hal barang-barang yang tidak penting. Itu juga bentuk menahan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya sekarang naikkan bukunya dengan pensilnya. Kita akan masuk ke pembahasan akhlak-akhlak selanjutnya. Bu Guru akan memutarkan video pembelajaran di depan. Silakan catat poin-poin pentingnya ya. Bisa meminta kita untuk menjauhi berhati-hati seperti sombong dan iri. Apa yang bisa kalian simpulkan setelah menonton? Tadi video tadi yang berputarkan adalah membahas akhlak-akhlak yang ada dalam Asmaul Husna. Akhlak apa saja? Tadi yang pertama disebutkan menahan diri sebagai wujud sebagai wujud keteladanan kita terhadap Asmaul Husna Al-Ma'ani. Setelah itu ada tingkat yang kedua, apa tadi? Mandiri adalah melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, ya. Sekarang Ibu Guru tanya, apa manfaatnya kita hidup mandiri? Dan menyusahkan orang tua. Tidak menyusahkan orang tua. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis dan percaya diri. Kenapa dia tangguh? Ya, karena dia bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Itulah hikmahnya atau manfaatnya sikap mandiri. Apakah anak-anakku semua sudah mandiri di sini? Sudah. Ada yang masih disuap kalau makan? Belum. Mandiri adalah sikap atau akhlak yang kita teladani dari Asmaul Husna Al-Aziz, ya. Kenapa mandiri bisa membuat kita meneladani Asmaul Husna Al-Aziz? Ya karena sikap hidup mandiri membuat derajat kita menjadi mulia. Kenapa kita mulia? Karena orang akan menghargai kita. Wah, anak sana dia bisa makan sendiri, mencuci sendiri, dia ke sekolah jalan kaki sendiri, tidak diantar orang tuanya. Itu adalah pandangan yang baik dari orang lain terhadap kita. Dan Allah juga memuliakan kita. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan salah satu pengamalan dari asma-asmanya, yaitu Asmaul Husna Al-Aziz. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kemudian akhlak selanjutnya yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di sini adalah bentuk pengamalan Asmaul Husna Al-Qudus. Sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang anak-anak di sini yang cinta kebersihan? Saya. Tidak ada yang tidak suka kebersihan, ya. Semua orang fitrahnya manusia mencintai kebersihan. Menjaga kebersihan, ya, sangat dianjurkan dalam agama kita, ya. Bagaimana buktinya? Kita sholat berwudu dulu. Tidak sah sholat kalau kita tidak berwudu. Kemudian kita dianjurkan bersiwak. Apa artinya bersiwak? Sikat gigi. Apalagi kita dianjurkan untuk mandi, ya. Anak-anakku sekalian, menjaga kebersihan itu bukan hanya dengan mandi, ya. Ada kebersihan yang perlu kita jaga, kebersihan badan, kebersihan pakaian. Apa itu kebersihan apa? Menjaga kebersihan pakaian atau menjaga kebersihan hati adalah wujud keteladanan kita terhadap sifat Asmaul Husna Allah, yakni Al-Qudus. Selanjutnya itu menjaga lisan. Apa itu menjaga lisan? Menjaga lisan artinya menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain yang mendengarkan, ya. Bagaimana pengalaman kalian ketika misalnya perasaan kalian kalau ada yang mengucapkan kalimat yang baik, misalnya Fano gagahnya rambutnya. Senang tidak Ibu Guru sama seperti itu? Senang. Sekarang
Sekarang Ibu Guru ganti lagi posisinya. Ibu Guru ganti ucapannya seperti ini. Farhan, kenapa bajunya ada di luar? Kira-kira kalau Ibu Guru beri ucapan tegas seperti itu, apa yang kamu rasakan? Senang atau sedih? Sedih. Kenapa sedih? Karena dimarahi dengan ucapan yang keras oleh guru, pasti sedih. Itulah dampak dari sebuah ucapan. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, mendengar pasti akan tertarik atau merasa senang hatinya. Tapi kalau kita mengucapkan hal-hal yang buruk atau kita marah kepada orang, pasti orang itu merasa sedih, atau kalau bukan sedih malah mereka emosi seperti yang dibilang teman tadi. Bisa-bisa mereka jadi emosi. Kalau sudah emosi, apa yang terjadi? Bisa-bisa hilang ketentraman. Ya, itulah dampak bahaya dari lisan kita. Makanya kita dianjurkan untuk selalu menjaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, bukannya hal-hal yang menyakiti orang lain. Nah, bagaimana supaya kita tidak menyakiti orang lain? Kita pakai untuk apa ini? Bibirnya kita, lisannya kita, ya. Kita gunakan untuk misalnya berucap secukupnya, yang penting-penting. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan yang penting, yang lebih baik diam, ya. Kalau diam, daripada diam, apa yang lebih baik? Berzikir, mengingat Allah. Kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih bermanfaat daripada kita membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ya, anak-anakku sekalian, menjaga lisan adalah bentuk keteladanan kita terhadap Asmaul Husna as-salah, ya. Ya, anak-anakku sekalian, coba perhatikan ke layar depan. Ada gambar apa yang kalian lihat di sini? Gambar anak-anak sedang menyeberang. Kemudian ada gambar proses kegiatan upacara, dan ada gambar orang yang lagi nonton bola rame-rame, ya. Sekarang Ibu Guru tanya, misalnya di jalan sudah ada tempat merah, kan banyak kendaraan, ada lampu merah. Pas lampu merah di situ biasanya kan orang-orang baru jalan, yang jalan kaki boleh melintas kan, karena motor-motor yang berhenti pada berhenti. Nah, coba seandainya lampu hijau menyala tapi anak-anak masih tetap menyeberang, kira-kira apa yang terjadi? Pasti lalu lintas menjadi kacau, karena motor-motor yang tadi melintas itu pasti mereka bisa-bisa menabrak atau mereka berhenti karena ada yang berjalan, ya. Bisa-bisa ada yang tertabrak, lalu lintas akan macet. Itu karena tidak ada ketertiban. Kepatuhan harus dibiasakan. Kepatuhan akan tata tertib harus dibiasakan. Kenapa? Supaya hidup kita tertib. Kalau hidup kita tertib, maka semuanya bisa diatur dan semua akan berjalan dengan baik. Apa maknanya hidup tertib? Kita telah meneladani salah satu sifat Asmaul Husna Allah, yaitu Amin, yang artinya Allah memberi keamanan. Berarti kita sudah turut andil memberikan keamanan untuk dunia kita. Dengan apa? Dengan hidup tertib, dengan melaksanakan segala sesuatu berdasarkan aturan. Kalian di sekolah ada aturannya tidak? Ada ya. Aturannya apa? Hari Senin pakai baju merah putih, hari Rabu pakai baju batik. Itu adalah aturan. Coba kalau hari Senin ada yang pakai pramuka, kira-kira apa yang terjadi? Kacau. Kita mau upacara jadi warna-warni, ya. Kalau ada yang pakai pramuka hari Senin, makanya ada aturan hari Senin pakaiannya merah putih, supaya aturan itu dibuat supaya dilaksanakan. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Saya. Akbar, Bagaimana kalau hidup aman? bagaimana caranya hidup aman? Ya, ada yang bisa menjawab?
Nur Fadila? Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Ada yang lain? Tertib. Hidup tertib, ya. Boleh ya? Tadi teman sudah menjawab. Bagaimana caranya kita hidup aman? Pertama tadi Zara bilang jangan bertengkar. Jangan bertengkar dengan teman, maksudnya mungkin di sini ya. Kemudian Fadila dia jawab hidup tertib, ya. Jaga keamanan dapat dilakukan dengan hidup tertib. Ya. Hidup tertib merupakan pengamalan terhadap Asmaul Husna al-Mu'min. Ya. Dengan hidup tertib berarti kita sudah meniru, mencontoh salah satu sifat Asmaul Husnanya Allah. Salah satu sifat yang baik dari Allah, yaitu Allah Maha Pemberi keamanan. Sampai di sini masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekarang kita bikin kelompok ya, seperti minggu lalu ya, dengan metode number head together. Oke, sekarang kita bagi kelompok seperti minggu lalu. Silakan. Ya, anak-anakku sekalian, perhatikan ya, Ibu Guru akan memanggil salah satu nomor. Yang Ibu Guru panggil nomornya, silakan ke depan ya. Nomor 2 dari kelompok 1 dan 2. Ya anak-anakku sekalian, coba perhatikan ke depan, ke layar depan. Ini adalah penjelasan untuk LK kegiatan 3 yang akan kalian kerjakan. Di sini ada gambar apa ini? Orang baku pukul. Ada anak yang sedang bertengkar ya. Nah, di sini keterangannya bagaimana cara kalian mengatasi rasa marah. Nah, bagaimana kalian mengatasi marah? Dengan cara nanti yang kalian tuliskan di kolom ini. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan dikerjakan ya. Iya, silakan dikerjakan. Lanjut ke soal selanjutnya, silakan dibacakan. Apakah kalian melakukan hal yang sama seperti pada gambar? Perhatikan gambarnya. Gambarnya itu seperti orang lagi ikat sepatu. Pernah kalian lakukan seperti ini? Pernah. Jelaskan nih. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Ya. Ibu Guru akan menunjuk perwakilan kelompok ya, menyebut nomor. Jadi yang ditunjuk itu akan mempresentasikan jawabannya di depan. Nah, kali ini Ibu Guru akan memberi metode yang berbeda lagi. Maksudnya di sini kalian bisa menuliskan jawaban itu dengan cara kalau ada yang lebih suka menulis ya silakan menulis di papan. Kalau ada yang suka mendikte atau berbicara langsung tanpa konsep boleh. Atau ada yang lebih suka membaca saja ya silakan. Ya, kalian bisa pilih dari 3 hal yang tadi mana yang kalian lebih suka. Apakah langsung menjawab dengan ucapan tanpa teks, atau kalian mau bacakan saja, atau kalian tulis di papan jawaban dari presentasinya kalian. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ibu Guru tunjuk nomor 3. Silakan ke depan nomor 3. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Alkifah, bagaimana cara belajarnya? Apakah mau dibacakan saja, atau mau ditulis, atau mau didikte? Dibaca saja, silakan. Yang lainnya perhatikan teman-temannya yang sementara presentasi. Rasa marah jawaban menahan diri dari perbuatan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah kalian melakukan hal yang sama seperti pada gambar? Jawaban, pernah saya. Ya, silakan beri aplaus untuk teman-temannya dari kelompok 1. Nah, selanjutnya, Pano, bagaimana caranya mempresentasikan jawabannya? Apakah mau mendikte, atau membaca, atau mau menulis? Pano dari kelompok 2, bagaimana caranya Pano mau presentasi? Apakah mau dibaca, atau ditulis, atau mau didikte? Didikte, oke. Ya, silakan Pano. Bagaimana cara kalian mengatasi rasa marah?
Saya menahan marah dengan cara bersabar dan berwudu. Beri aplaus dulu untuk teman-temannya dari kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita ke kegiatan 4 ya. Ya, anak-anakku sekalian, coba perhatikan ke depan. Bu Guru akan menjelaskan cara mengerjakan lembar kegiatan yang keempat. Petunjuknya, tulislah contoh perilaku terpuji. Ya, ini perilaku, kolom perilaku terpuji yang Bu Guru maksudnya. Tulis perilaku terpuji di sini yang mencerminkan teladan Asmaul Husna yang ada di sebelah ini. Misalnya, ini kan di sini kolom Asmaul Husnanya Al-Qudus. Nah, bagaimana cara kalian meneladani Al-Qudus? Perbuatan atau perilaku terpuji seperti apa yang bisa kalian lakukan yang mencerminkan Al-Qudus? Menjaga kebersihan. Itu yang kalian tulis di kolom sebelah kanan. Dan seterusnya di soal-soal berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya sudah cukup ya. Sekarang silakan ke depan untuk perwakilan tiap kelompok nomor 1. Kelompok 1, coba Diza, mau dibacakan atau ditulis? Dibacakan saja. Oke, silakan dibaca jawabannya. Malik menahan diri dari kemarahan. Mandi cuci pakaian sendiri, mandi sendiri, mandi sendiri. Ya, sudah bagus jawabannya temannya ya. Beri aplaus dulu. Ya, sekarang kita ke kelompok 2. Sekarang di kelompok 2 mau dibacakan atau ditulis? Atau didikte? Bacakan saja. Silakan dibaca jawabannya. Menjaga kebersihan badan, lingkungan, dan hati. Ya, beri aplaus dulu untuk teman-temannya. Anak-anakku sekalian, hasil dari kegiatan hari ini sudah baik sekali ya. Kalian sudah bisa memberikan contoh dari pengamalan Asmaul Husna yang 5 tadi. Ya, Ibu Guru review kembali ya. Tadi kita meneladani Asmaul Husna Al-Aziz dengan cara hidup mulia. Hidup mulia dengan cara apa? Mandi. Kita meneladani Al-Qudus atau Allah Maha Suci dengan cara menjaga kebersihan. Kemudian kita meneladani ya As-Salam dengan cara apa? Menjaga lisan. Dan kemudian kita meneladani Al-Mu'min, yaitu Allah Maha Pemberi Keamanan dengan cara hidup tertib. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita akan membuat games mini ya, supaya kita lebih semangat. Coba semuanya berdiri semuanya. Ibu Guru menyanyi, kalian juga ikut menyanyi. Oke, 1, 2, 3. 1 jari kiri, 5 jari kanan, ku gabung menjadi 10 jari. Oke, sekarang karena kita sudah semangat, kita kembalikan dulu posisinya ke posisi sedia kala seperti yang semula ya. Silakan. Ya, anak-anakku sekalian, sebagai tahap akhir dari pembelajaran kita hari ini, guru akan mengadakan tes formatif. Tujuan pembelajaran kita tadi yaitu bagaimana kita bisa membiasakan hidup mandiri, menahan diri, menjaga lisan, dan hidup tertib. Ya, alhamdulillah ya anak-anak ya, semua sudah bisa dipahami. Ibu Guru harap hasil tesnya juga baik ya. Ya, untuk selanjutnya, Ibu Guru mau bertanya kembali nih, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan. Atau ada yang berpikir tidak menyenangkan? Menyenangkan. Sudah paham tentang Asmaul Husna? Sudah.
Sudah paham tentang keteladanan apa saja yang kita dapat petik dari Asmaul Husna? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya, guru minta Diza ya, Diza ke depan untuk memimpin doa. Terima kasih ya Diza. Silakan kembali. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah usai. Terima kasih ya anak-anak ya. Ibu guru tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.